Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azifatun Nur Fuaida, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, program studi manajemen pendidikan Islam dengan NIM D73219047. Pembahasan kita yang pertama kali ini adalah tentang auditing pendidikan. Apa sih auditing pendidikan itu? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Definisi auditing. Auditing adalah audit atau pemeriksaan dalam suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang melalui kompeten, objektif, dan tidak memihak serta menyampaikannya dengan menggunakan beberapa bukti agar kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tujuan auditing di lembaga pendidikan. Tujuan auditing di lembaga pendidikan salah satunya adalah untuk memastikan kelengkapan dokumen kegiatan dunia pendidikan. Yang kedua, memastikan ketepatan pencatatan dalam dokumen kegiatan dunia pendidikan. Yang ketiga, memastikan eksistensi kegiatan yang dicatat benar adanya. Memastikan kaidah-kaidah pencatatan telah sesuai merupakan tujuan auditing yang keempat. Yang kelima, memastikan setiap transaksi dalam laporan kegiatan telah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Yang keenam, dapat meminimalisir kesalahan dalam laporan kegiatan. Dan yang terakhir adalah untuk mengungkap validitas dokumen kegiatan pendidikan. Lalu apa sih manfaat audit bagi lembaga pendidikan? Manfaat audit bagi lembaga pendidikan yang pertama adalah menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemerintah. Yang kedua, dapat mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen lembaga yang diaudit. Yang ketiga, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan yang diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, dapat membuka pintu atau peluang untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kesalahan dan penyampingan moneter dalam pencatatan keuangan. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang jenis-jenis audit. Jenis audit yang pertama adalah audit produk. Audit produksi adalah audit yang melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan atau tidak. Jenis audit yang kedua adalah audit proses. Audit proses dimulai dari penerimaan bahan baku selama proses produksi sampai dengan pengiriman. Audit proses juga meliputi proses pendukung sumber daya manusia, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan proses pengiriman kepada pelanggan. Proses audit juga memeriksa kondisi peralatan SAPRAS, bagaimana proses pemeliharaan juga perbaikan apabila ada yang rusak. Jenis audit yang ketiga adalah audit sistem. Audit sistem juga akan memeriksa evaluasi kinerja kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen, serta peningkatan mutu juga akan menjadi bagian yang diperiksa oleh auditor sistem. Yang keempat, yakni audit internal. Audit internal merupakan aktivitas pemeriksaan dan pemberian jasa konsultasi yang dikelola secara independen dan efektif, sehingga dapat membantu memberikan nilai tambah untuk aktivitas operasional perusahaan dan dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dan jenis audit yang terakhir adalah audit eksternal. Audit eksternal adalah suatu pemeriksaan secara berkala pada pembukaan atau catatan dari suatu entitas yang dilakukan pihak ketiga secara independen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.